Dinda Intan Nur Islami absen 2. Saya Anandita Hadi Putri absen 6. Saya Azhara Kumaira dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Dewi Zulfa Aziza absen 16. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfikri absen 26. Saya Nafiza Askazara dari absen 27. Saya Najib Mahfasyu Ilma dari absen 28. Saya Rahma Amelia Nur Alifta dari absen 31. Saya Satya Bilal absen 34. Materi yang pertama, penyebab umum. Yang pertama, Perjanjian Versailles. Perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia ini menimbulkan rasa tidak puas di Jerman karena sanksi ekonomi yang berat, pembatasan militer, dan kewajiban membayar ganti rugi perang yang besar. Yang kedua, militerisme dan ekspansionisme negara blok poros. Bangkitnya ideologi fasisme di Italia, militerisme yang kuat di Jepang, dan kebijakan ambisius Hitler di Jerman mendorong negara-negara untuk melakukan ekspansi wilayah secara agresif. Yang ketiga, kegagalan diplomasi dan LBB. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB terbukti tidak efektif dalam mencegah agresi. Kebijakan penenangan dari Inggris dan Perancis juga gagal menghentikan ambisi Jerman. Yang keempat, perbedaan ideologi. Perbedaan fundamental antara ideologi fasis yang otoriter di Jerman, Italia, dan Jepang dengan demokrasi di negara-negara lain menciptakan ketegangan politik yang tinggi. Materi kedua, penyebab khusus Perang Dunia II. Penyebab khusus Perang Dunia II adalah invasi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 yang memicu deklarasi perang dari Inggris dan Prancis, serta serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 yang membuat Amerika Serikat masuk ke dalam perang. Negara Eropa. 1. Invasi Jerman ke Polandia. Jerman menginvasi Polandia pada 1 September 1939. 2. Reaksi negara lain. Pemicu utamanya adalah sengketa wilayah terkait kota Danzig dan koridor Polandia yang muncul dari perjanjian Versailles. 3. Deklarasi perang. Setelah invasi Jerman, Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939. Asia Pasifik. 1. Invasi Jepang. Jepang melancarkan invasi ke wilayah Tiongkok pada tahun 1937. Yang kedua, serangan ke Pearl Harbor. Serangan mendadak Jepang ke pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 menjadi pemicu langsung keterlibatan Amerika Serikat dalam perang. Yang ketiga, deklarasi perang. Serangan ini membuat Amerika Serikat dan Inggris menyatakan perang terhadap Jepang, yang kemudian diikuti oleh Jerman dan Italia yang menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, sehingga memperluas perang ke skala global. Materi yang ketiga yaitu negara yang terlibat, ada blok poros dan blok sekutu. Blok poros ada negara Jerman yang dipimpin oleh, dan ada negara Italia yang dipimpin oleh, dan ada negara Jepang yang dipimpin oleh. Blok sekutu ada negara Amerika Serikat yang dipimpin oleh, ada negara Uni Soviet yang dipimpin oleh, ada negara Inggris yang dipimpin oleh, ada negara Cina yang dipimpin oleh, dan yang terakhir ada negara Prancis yang dipimpin oleh. Materi yang keempat yaitu jalannya perang. Yang pertama, awal perang pada tahun 1939 sampai 1941. Pada tahun 1939, Jerman menyerang Polandia, Inggris, dan Prancis yang menyatakan perang. Pada tahun 1940, Jerman menguasai Eropa Barat, yaitu Prancis, Belanda, dan Belgia. Pada tahun 1941, Jerman menyerang Uni Soviet, dan Jepang menyerang Pearl Harbor. Kemudian Amerika Serikat ikut perang. Yang kedua, titik balik. Pada tahun 1942 sampai 1943, pertempuran Stalingrad, yaitu Uni Soviet mengalahkan Jerman. Yang kedua, pertempuran Midway, Amerika Serikat mengalahkan Jepang, kemudian sekutu mulai unggul. Yang ketiga, akhir perang pada tahun 1944 sampai 1945.
Pada tahun 1944, sekutu mendarat di Normandia dan membebaskan Eropa. Pada tahun 1945, Hitler bunuh diri dan Jerman menyerah pada tanggal 8 Mei 1945. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan Jepang menyerah pada tanggal 2 September 1945. Materi yang kelima yaitu dampak global. Yang pertama, dampak politik. 1. Negara adikuasa muncul Amerika Serikat dan Uni Soviet jadi kekuatan dominan. Yang kedua, Perang Dingin. Ketegangan ideologis, lahirnya NATO dan Fakta Warsawa. Dan yang ketiga, dekolonisasi, yaitu koloni Eropa melemah mendorong kemerdekaan di Asia dan Afrika. Yang keempat, pembentukan PBB, gantikan Liga Bangsa-Bangsa, cegah konflik global. Dan yang kedua, dampak ekonomi dan teknologi. A. Kerusakan infrastruktur kota dan transportasi hancur, butuh pemulihan besar. Dan yang B, inovasi teknologi jet, radar, komputer, dan tenaga nuklir berkembang dengan pesat. Dan yang ketiga, dampak sosial dan kemanusiaan. A. Korban jiwa besar, puluhan juta tewas termasuk akibat genosida. Dan B. Pengungsian massal, jutaan orang mengungsi, lahirnya lembaga yang C. Generasi yang hilang, anak-anak kehilangan keluarga dan pendidikan. Materi yang keenam yaitu dampak bagi Indonesia. Yang pertama dampak positif, yaitu nasionalisme tumbuh, rakyat terdorong perjuangkan kemerdekaan. Kedua, pendidikan dan organisasi, sekolah dan Tonarigumi bantu mobilisasi sosial. Yang ketiga, bahasa Indonesia diperkuat jadi alat komunikasi nasional. Yang keempat, bekal militer, pelatihan Jepang jadi modal lawan Belanda. Yang kelima, dekolonisasi, kekalahan Jepang beri peluang proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, dampak negatif. Pertama, kerja paksa, pemuda dipaksa jadi tentara dan buruh infrastruktur. Eksploitasi ekonomi, petani wajib serahkan 30% hasil panen untuk perang. Kemiskinan, produksi padi turun, desa makin miskin. Yang terakhir, penghapusan budaya barat ditekan, budaya Jepang dipaksakan. Materi yang ketujuh, tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. A. Blok Poros. Nomor 1, Adolf Hitler dari Jerman, pemimpin Nazi memulai perang dengan menyerang Polandia. Nomor 2, Benito Mussolini dari Italia, pendiri fasisme Italia. Nomor 3, Hideki Tojo dari Jepang, Perdana Menteri atau otak serangan ke Pearl Harbor. B. Blok Sekutu. Nomor 1, Winston Churchill dari Inggris, simbol perlawanan terhadap Nazi. Nomor 2, Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat, memimpin saat perang dimulai. Nomor 3, Harry S. Truman dari Amerika Serikat, mengakhiri perang dengan menjatuhkan bom atom di Jepang. Nomor 4, Joseph Stalin dari Uni Soviet, memimpin perlawanan besar di front timur. Nomor 5 dan yang terakhir, Charles de Gaulle dari Prancis, pemimpin pasukan Prancis bebas. Materi yang terakhir yaitu penyebab berakhirnya perang. Yang pertama, kekalahan Jerman, Berlin direbut oleh sekutu, Hitler bunuh diri pada tanggal 30 April 1945. Dan Jerman menyerah pada tanggal 8 Mei 1945. Yang kedua, bom atom di Jepang. Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dan Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Yang ketiga, ekonomi dan militer melemah. Negara poros kehabisan tenaga, senjata, dan bahan perang. Yang keempat, serangan sekutu yang kuat. Sekutu unggul dalam strategi dan teknologi. Yang kelima, hilangnya sekutu poros. Italia menyerah lebih dulu dan bergabung dengan sekutu. Perang resmi berakhir pada tanggal 2 September 1945. Setelah Jepang menandatangani penyerahan di kapal USS Missouri. Kesimpulannya, Perang Dunia II adalah perang terbesar dalam sejarah yang melibatkan blok sekutu
seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris melawan blok poros seperti Jerman, Italia, dan Jepang. Perang ini dipicu oleh ekspansi agresif Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler dan menyebar ke berbagai belahan dunia. Akibatnya, lebih dari 70 juta orang tewas, banyak negara hancur, dan terjadi tragedi kemanusiaan besar. Perang berakhir setelah Jerman menyerah pada Mei 1945 dan Jepang menyerah pada Agustus 1945 setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Secara keseluruhan, Perang Dunia II mengubah peta politik dunia, melahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, serta memicu munculnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.